Oke, lebih agak rincinya, dulu waktu kita belajar usul fikih, ada pembahasan yang kaitannya dengan dilalah, dilalah, dalalah, penunjukan makna oleh teks. Nah, itu sebenarnya kenal atau syarat dengan bayani. Dan itu pasti harus dipelajari ya oleh ahli usul fikih. Pasti akan mempelajari itu. Bagaimana teori mengistimbatkan hukum dari teks Al-Quran dan As-Sunnah dengan bantuan atau pendekatan kebahasaan atau bertolak dari kaidah-kaidah kebahasaan. Karena memahami teks itu juga ada teorinya, ada alatnya. Tidak asal memahami, tidak asal tafsir, tapi juga berpegang pada kaidah-kaidah kebahasaan. Sehingga hubungan antara makna dan lafaz bisa dilihat dari beberapa segi. Yang pertama misalnya ya, makna wad'i. Untuk apa makna teks itu dirumuskan? Termasuk cakupannya nanti ada khos, ada am, ada mustarak. Jadi kata itu ada yang dimaksudkan spesifik, khas, khusus, ada yang umum, tapi juga ada yang punya makna ganda, mustarak. Nah, kayak gini ini hampir semua bahasa kan mengalami seperti ini, hampir semua bahasa. Sehingga butuh pemahaman tersendiri, menentukan makna am, makna khos, termasuk lafadz ini punya makna tunggal atau mustarak. Dan ternyata Al-Quran dan Al-Hadis pun juga mengenal makna-makna mustarak misalnya. Lafadz itu mustarak. Sehingga untuk menetapkan mana yang dimaksud oleh ayat tadi, ya butuh perangkat ekstra ya, bahasaan. Itu pun kadang-kadang juga tidak terselesaikan. Tidak terselesaikan dalam arti ya tetap muncul dua pemahaman atau bahkan kadang tiga pemahaman. Artinya itu pun tidak menyelesaikan. Artinya tetap ada perbedaan. Ya. Tapi kalau kita memahami dengan baik bahwa makna itu misalnya mustarak, sehingga kita tidak mudah tadi nyalah-nyalahi, tidak mudah merasa paling benar sendiri, atau tidak mudah merasa paling pintar sendiri. Ya karena memang bahasa itu kalau dipahami tadi ada yang misalnya tadi mustarak, sedang untuk menentukan arti yang apa yang dimaksud tidak mudah, tidak mudah. Ya kalau contoh yang paling populer dulu waktu kita belajar usul fikih ya makna kuruk misalnya ya. Makna kuruk. Apa ini maksud kuruk dalam Al-Quran? Jadi wanita yang ditinggal, yang dicerai suaminya itu hendaklah ya tarabasna anfusina salah tata kuruk. Di wanita yang dicerai suaminya itu hendaklah menunggu atau beriddah 3 kali kuruk. Nah, kuruk itu artinya apa? Ternyata kuruk itu masuk kategori mustarab. Artinya ya ada dua. Ada suku tertentu di Arab memaknai atau memahami kuruk itu maksudnya haid. Haid. Tapi suku yang lain memahami kuruk itu artinya suci. Ini sama-sama ada kabilah yang hukum. Sehingga Imam Abu Hanifah mengambil makna haid. Imam Syafi'i mengambil makna suci. Nah, kalau ditanya mana yang benar, ya sulit. Kecuali kalau yang memutus Nabi ya. Kalau yang memutus Nabi selesai. Misalnya Nabi mengatakan, oh kuruk di sini itu yang dimaksud suci, ya selesai. Kuruk di sini yang dimaksud adalah haid, ya sudah selesai. Sayangnya, sayangnya ya,
apa saya salah apa tidak statementnya ini. Bisa jadi memang belum semua ayat Al-Quran ditafsirkan Nabi. Atau kalau sudah ditafsirkan Nabi, riwayatnya tidak mesti sampai ke generasi berikutnya. Gitu. Sebab kalau semua ayat sudah ditafsirkan Nabi ya enak, artinya potensi berbedanya menjadi berkurang. Tapi faktanya penafsiran Al-Quran ya berkembang terus. Sampai hari ini pun orang masih nulis tafsir Al-Quran. Nah, itu. Dan juga ayat-ayat tertentu dimaknai secara berbeda. Termasuk misalnya ya huruf-huruf pembuka Al-Quran boleh dibilang sampai hari ini misteri, kira-kira gitulah. Tidak ada tafsir yang otoritatif yang bisa memuaskan. Semua selebihnya hanya istihad. Yang tidak mau istihad ya angkat tangan saja. Allahu a'lamu bimuradih. Allah yang maha tahu apa maksudnya, angkat tangan. Tapi yang mau mencoba menafsir juga istihad, juga tidak terlalu meyakinkan. Gitu ya. Mungkin juga kita bertanya-tanya, apa dulu sahabat tidak tanya Nabi, maksudnya apa alif lam mim itu Nabi? Pak juga tidak tanya. Atau jangan-jangan memang dianggap belum perlu waktu itu, sehingga tidak ada yang bertanya. Atau bisa jadi Nabi sudah menjelaskan, tapi riwayatnya tidak sampai ke kita. Ya masih ada beberapa kemungkinan. Nah kembali ke tadi ya, maksud saya gini loh, kalau orang itu tahu perkara, terjadinya perbedaan, sehingga dia itu bijak menyikapi perbedaan. Tidak gampang nyalahke, tidak merasa paling pintar atau paling benar. Misalnya ya ketika orang dengan mantap mengikuti makna haid, hanya dia kalau tahu duduk perkaranya mestinya tidak gampang menyalahkan yang memaknai suci misalnya. Karena kebetulan tadi makna guru itu ada kabilah atau suku tertentu yang memaknainya itu tadi suci, ada yang kabilah lain memaknainya haid. Sehingga bertolak dari bahasa pun juga akan muncul perbedaan seperti tadi. Kecuali tadi ya, kalau sudah diputus oleh Nabi misalnya, mana yang dimaksud Nabi ini? Artinya apa? Ya selesai. Sayangnya mungkin riwayatnya tidak sampai. Atau mungkin Nabi belum memutuskan. Nah, jadi seperti itu. Ya sama kalau kita bicara sama-sama bahasa Jawa, kata tertentu, orang Jawa Tengah memaknai apa, orang Jawa Timur memaknai apa. Itu sama-sama Jawa. Belum kalau dengan Sunda ya. Dengan Sunda potensi berbedanya mungkin lebih besar lagi. Sama-sama Jawa saja bisa berbeda. Satu kata tertentu di misalnya Kabupaten A dimaknai apa, Kabupaten B dimaknai apa. Ya memang tabiat bahasa bisa seperti itu. Dan kita tidak bisa nyalah-nyalahkan orang. Tidak bisa nyalah-nyalahkan orang. Nah, kemarin sudah saya beri contoh misalnya mari, mari wong Jawa karo Jawa Timur artinya bisa beda. Gitu. Kalau orang Jawa Tengah mari itu ya sembuh dari penyakit. Kalau ditanya, wes mari, ya dikira berloro. Tapi kalau yang tanya orang Jawa Timur, kue wes mari artinya kue wes rampung. Nah itu. Jadi kadang-kadang telinga kita bisa kurang nyaman kalau orang Jawa Tengah ditakoi, wes mari. Gitu. Mau kura loro, tiga wes mari. Itu kalau orang Jawa memahami, orang Jawa Tengah maksudnya. Saya dulu kan kuliah S3 ini di Surabaya, jadi awal-awal itu ada kata-kata tertentu yang maknanya beda dan orang harus siap-siap ini karpe opo ya sekilas kedengaran tidak penak. Misalnya tadi kadang-kadang dia tanya wes mari, waktu itu kan awal-awal itu ya canggung ya sing loro sopo berarti kok teko wes mari gitu. Tapi orang Jawa Timur itu mari artinya wes, wes mari itu artinya wes. Ya walaupun orang Jawa Timur paham juga, nah, orang Jawa Tengah itu mari itu artinya tadi, artinya dia juga paham. Itu. Sama juga kata-kata ulam misalnya. Saya dulu tidak nyaman kalau neng warung, penjual warung makan ya, penjual itu tanya gini, niki ulame nopo Pak? Ulam itu kalau daerah saya, daerah Boyolali ya, ulam itu artinya ikan atau daging. Gitu. Saya tidak nyamannya gini loh, saya merasa kok
Aku arep njupuk tempe kok ditekok ini ulame nopo. Saya waktu itu kan kok ditodong kok tuku iwak itu loh. Lauknya disuruh daging gitu loh. Saya enggak senangnya waktu itu kok ditodong ulame nopo. Itu seolah-olah kan ini kan daging nopo. Padahal aku arep njupuk tempe gitu loh. Jadi kayak didisi saya kon daging gitu loh. Saya awalnya enggak nyaman. Wah, aku arep njupuk tempe karo kerupuk malah ditodong ulame nopo. Ulamnya kalau bahasa saya itu artinya daging atau ikan. Tapi kalau orang Jawa Timur itu ulam itu maksudnya lauk. Ini lauk nopo. Tapi kalau dia nyebutnya ulam, ya itu contohnya ya beda provinsi memaknai kata itu bisa berbeda. Artinya kita juga tidak gampang apa istilahnya marah atau tersinggung atau ya lihat lah. Dan pasti ya bahasa itu sangat mungkin ya kata itu dimaknai berbeda di daerah lain. Termasuk teman-teman dulu misalnya waktu berkunjung ke Malaysia misalnya ya harus siap-siap kata-kata tertentu itu artinya beda dan bisa saja di sini biasa di sana jorok atau tidak pantas. Nah, itu. Atau sebaliknya di sana pantas di sini tidak pantas. Itu. Ya, jadi ya itu bahasa itu seperti itu. Nah, itu. Nah, bahkan tadi ya Bu Tetik malah usul itu kalau daerah bahasa Sunda ulam itu artinya malah blatung, tambah medeni itu. Niki ulame nopo berarti niki di kayak blatung loh, tambah parah itu daerah lain itu ya. Nah, itu. Itulah perlunya kita menyadari lawan bicara kita itu orang mana. Sebab kalau tidak menyadari bisa geger itu atau bisa marahan gitu ya. Oke ya, yang kedua makna istiqmali. Ya. Makna apa yang digunakan oleh teks meliputi di sini ada makna hakiki, ada makna majazi. Yang hakiki pun kadang-kadang ada yang soreh, terang, ada yang kinayah, kayak ambigu atau bersayap. Gitu. Majas pun juga ada yang soreh, juga ada yang kinayah. Jadi makna itu juga mengenal makna hakiki, makna majazi. Al-Quran juga mengenal, hadis juga mengenal, bahasa kita juga mengenal. Oh ini yang dimaksud hakiki apa? Majazi. Seperti kalau dalam Al-Quran, misalnya makna menyentuh wanita, misalnya. Aula mastumun nisa atau kamu menyentuh wanita. Nah, menyentuh di situ itu makna yang dimaksud itu hakiki apa majazi? Kalau hakiki berarti sentuhan biasa betul-betul menyentuh hanya kulit dengan kulit, ya, telapak dengan kulit. Kalau yang mengartikan majazi, nah itu yang dimaksud adalah kinayah untuk menyebut jima atau bersetubuh. Gitu. Nah, ini juga mana seperti ini tidak bisa dihindari. Di kita pun juga banyak ya, ada makna hakiki, ada makna majazi, tangan kanan misalnya. Tangan kanan bisa betul-betul tangan kanan, tapi tangan kanan juga bisa bermaksud orang kepercayaan. Gitu. Makanya untuk menangkap makna apa yang dimaksud ya harus jeli. Nah, konteksnya apa, kalimatnya seperti apa. Sehingga kita bisa tahu yang dimaksud tangan kanan itu apa. Kalau ada orang misalnya mengatakan tangan kanan saya terkilir karena jatuh dari motor. Nah, itu tangan kanan betul-betul tangan kanan itu. Tapi kalau tangan kanan saya kecelakaan di jalan Bojong tadi, ya tangan kanan di situ, nah tangan tok orang mungkin gitu ya. Nah itu mesti orang suruhan atau orang kepercayaannya. Jadi tinggal melihat makna itu. Dan kita juga tidak bisa melarang orang kok ada makna majas, ada makna hakiki, apalagi di kalangan sastrawan ya. Ya sastrawan itu kalau berbahasa ya suka-suka dia. Suka-suka dia dalam arti ya yang penting indah, menarik, mempesona. Sehingga karya sastra kalau dibaca orang biasa ya bisa jadi bisa salah paham. Tapi kalau karya sastra dibaca juga sama-sama sastrawan ya ini lebih cepat nyambung. Ya sama juga mungkin ya tulisan tasawuf atau orang sufi dibaca orang syariah ya bisa salah paham. Gitu. Tapi kalau yang membaca sama-sama orang tasawuf ya bisa jadi lebih cepat connect ya, lebih cepat nyambung.
Yang ketiga, dilihat dari al-wudhuh ya. Al-wudhuh itu tingkat kejelasan. Nah, tingkat kejelasan kalimat itu ada yang sangat jelas, ada yang cukup jelas, ada yang kurang jelas, ada yang samar, dan seterusnya. Ini juga lagi-lagi dulu waktu kita bahas usul fikih yang kaitannya dengan dilalatul alfat gitu ya. Jadi ada muhkam, mufassar, ada nas, zahir, khafi, muskil, mujmal, mutasyabih dan seterusnya. Nah, ini ya antara kelingan dan wisra kelingan ya, karena pelajaran lama, kecuali yang masih ngajar usul fikih mungkin masih fresh. Yang keempat, hubungannya dengan turukut dalalah, ya. Jalan penunjukan ke makna, penunjukan lafaz terhadap makna. Nah, ada dalalatul ibarah, ada dalalatul isyarah, dalalatul nas, dalalatul iktidha. Nah, itu. Terus ada mantuk, ada mafhum. Nah, mungkin ini yang dimaksud mantuk ini ya, bukan mangzum. Jadi kalau madzhab Hanafi membagi dilalah itu ada 4 ya. Dilalah ibarah, dilalah isyarah, dilalah nas, dilalah iktidha. Jadi kalau Syafi'iyah atau jumhur membagi dilalah itu ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu apa yang terucap, mafhum itu apa yang bisa dipahami atau apa yang bisa dipahami. Nah, jadi seperti itu. Nah, saya yang agak ingat ini dilalatul iktidha ini. Kalau yang ini sudah agak kurang ingat saya karena sudah lama ya dan tidak lagi baca-baca atau tidak ngajar usul fikih. Saya yang agak ingat ini dilalatul iktidha. Ternyata dalam Al-Qur'an cukup banyak dilalatul iktidha ini. Artinya dilalatul iktidha itu makna sebuah kalimat tidak sempurna dipahami kecuali kalau diberi sisipan. Sisipan itu dalam tanda kurung. Makanya kalau jenengan baca terjemah Al-Quran, kan ada dalam kurung agak lumayan banyak kan. Itu kalau tidak ada dalam kurung itu agak sulit dipahami. Makanya dalam kurung itu membantu pemahaman. Itu disebut dilalatul iktidha. Jadi perlu sisipan. Kalau tidak disisipi, orang jelas karena opo. Contoh misalnya ya, sama-sama pakai hurimat, tapi sisipannya beda. Misalnya, ada ayat hurimat alaikum ummahatukum wa banatul akhi. Diharamkan bagimu ibumu dan seterusnya. Terus ada juga ayat hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi. Sama-sama diharamkan loh. Tapi kalau tidak dibantu dengan sisipan, karpe opo itu belum jelas. Diharamkan opo. Diharamkan atas kamu bangke. Diharamkan opo. Belum jelas. Opo diharamkan nyawang. Opo diharamkan ngemek. Opo diharamkan adol. Nah, sisipannya kebanyakan ulama menyisipkan makna. Diharamkan atas kamu memakan. Memakan itu sebenarnya sisipan. Kalau dibantu memakan, bingung. Diharamkan opo. Nah, itu. Tapi sebaliknya, ketika diharamkan atas kamu ibumu, nak disisipi makan kok ora cocok gitu. Diharamkan atas kamu memakan ibumu, soalnya mangan sopo. Nah, konteksnya yang diharamkan atas kamu ibumu, ponakanmu, nah diberi sisipan nikah. Jadi diharamkan bagimu menikahi ibumu. Itu disebut dengan dilalatul iktidha. Artinya kalau tidak diberi sisipan, maknanya tidak jelas. Cuman tadi ya, misalnya tadi diharamkan atas kamu diberi sisipan memakan bangkai dan seterusnya sampai daging babi lah, sampai daging babi. Nah, kalau intinya itu sebenarnya dilarang memakan, kadang kan muncul pertanyaan, kalau dimanfaatkan tapi bukan dimakan, apa juga haram? Kan itu pertanyaan nih.
Kalau memakan misalnya babi ya, ya jelas haram. Tapi kalau pertanyaannya bukan memakan, bukan untuk dimakan, haram enggak? Contoh misalnya ya, daging babi gue campuran obat, daging babi atau apa nih itu ya, dipakai untuk obat. Obat kan tidak mesti juga selalu dimakan, kadang disuntikkan, kadang ditempel mungkin, kadang dicangkok. Gitu. Nah ini kan menjadi menarik kalau didiskusikan. Termasuk tadi, ketika diharamkan memakan, juga apa otomatis terus menjadi najis. Sehingga harus dinajiskan misalnya. Nah, sebenarnya potensi untuk berbeda itu cukup terbuka. Karena memang tadi, memahami Al-Quran juga juga sangat mungkin berbeda atau terjadi perbedaan. Gitu ya. Ya sedikit saya agak lebarkan karena nah urusan babi itu kan orang Islam sensitif gitu. Sama-sama haram, nah daging babi sensitif. Tapi kalau korupsi tidak sensitif, padahal sama-sama haram. Memakan uang korupsi itu kan juga haram. Memakan babi kan juga haram. Tapi sensitifnya kalau ketemu babi. Kalau ketemu uang korupsi kok enak baik gitu. Nah ini menjadi menarik untuk direnungkan. Sama kadang-kadang kalau mau diskusi gini, ini agak agak melebar sedikit ya. Karena kadang-kadang saya juga perlu komentar karena kadang-kadang rame tapi kadang-kadang agak lucu. Lucunya begini. Ketika ada vaksin, dulu yang rame itu vaksin apa itu, terutama untuk jamaah haji, kalau disinyalir terindikasi bersentuhan dengan babi, entah berapa cc itu, geger, ribut, haram katanya. Padahal kalau vaksin kan yang jelas tidak diminum, tidak dimakan, disuntik kan. Dan tujuannya jelas untuk pengobatan, bukan untuk bernikmat-nikmat dengan babi. Dan yang utama kan tetap vaksin, bukan bukan babi. Hanya mengandung atau bersentuhan atau ada unsur berapa persen itu ya. Geger ribut dan dengan gampang dikatakan oh itu haram. Padahal kalau mau konsisten ya maksudnya ini kita diskusi ilmiah ya, bukan bukan liberal atau apa enggak. Berpikir ilmiah. Darah bangkai babi itu kan ayatnya kan satu rangkaian. Coba nanti buka ya. Khorimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hingzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Kan empat yang diharamkan. Diharamkan atas kamu memakan darah, bangkai, daging babi, dan juga yang disembelih tidak atas nama Allah atau selain Allah. Itu kan satu rangkaian, haram semua. Nah, tapi ada tapinya. Yang paling sensitif itu kalau babi memang. Babi beberapa cc geger, diharamkan. Tapi banyak orang yang sadar atau tidak memasukkan berliter-liter darah orang lain ke tubuhnya. Transfusi darah itu. Transfusi darah itu kan memasukkan darah orang lain berliter. Bukan hanya cc, kadang sampai literan. Padahal ayatnya sama. Diharamkan bagimu, darah itu termasuk. Babi juga termasuk. Hanya kelasnya sama. Tapi kalau darah dimasukkan tubuh kita, tidak ada fatwa haram. Padahal ayatnya bodoh. Tapi kalau babi hanya beberapa cc sensitif. Padahal intinya sama. Darah itu juga dimasukkan ke tubuh kita. Tapi orang berakal sehat tidak ada yang mengatakan transfusi darah itu berarti minum darah kayak Dracula. Niatnya tidak minum itu. Ya untuk kesehatan. Ya sama kalau alasan untuk kesehatan, yang vaksin ada unsur babinya tadi ya untuk kesehatan juga. Bukan untuk berlezat-lezat. Bukan untuk makan-makan maksudnya. Nah itu. Jadi supaya kita ngajak berpikir. Ya saya menyampaikan begini ya beraninya di forum kuliah. Kalau di pengajian umum ya enggak berani. Enggak beraninya itu jamaah takut rasiap itu loh Pak. Kalau mahasiswa S3 kan ya siap. Jadi enggak masalah. Gitu.
Nah, itu artinya tidak nuduh yang aneh-aneh. Tapi kalau pengajian umum bisa dituduh yang aneh-aneh, saya dianggap liberal apa-apa. Padahal kalau diajak berpikir ya bagi saya apanya yang aneh. Nah, apa yang aneh tadi loh. Oh, darah saja dimasukkan ke tubuh berliter-liter saja, enjoy aja, enggak ribet gitu. Tapi hanya vaksin ada unsur babi sekian cc ribut. Enggak konsisten menurut saya. Kalau bisa menerima darah, mestinya juga bisa menerima babi. Kenapa? Karena ayatnya serangkai. Termasuk tadi, kalau memang sisipan yang dimaksud itu adalah meminum atau memakan, tidak otomatis yang lain terus otomatis jadi haram. Kalau memakan jelas haram. Tapi kalau tidak memakan apa juga otomatis haram? Ya belum tentu. Ya. Minimal ya bisa diskusi lah. Minimal bisa diskusi. Oke, sama juga misalnya bangke. Apa juga bangke itu memanfaatkan bangke misalnya juga otomatis haram misalnya. Contohnya tadi, kalau kita ada bangke ayam yang memakan orang Islam, haram. Tapi kalau bangke ayam itu yang memakan lele peliharaannya, apa juga haram? Toh yang makan lele bukan orang. Nanti lelenya juga dimakan orang. Itu juga sama juga. Amit sewu, lelenya tiap hari dikasih makan kotoran orang. Kotoran orang juga najis. Dimakan lele peliharaannya. Nanti lelenya juga dimakan dia. Nah, jadi bisa diskusi agak panjang lebar. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, berikutnya ada mantuk, ada mafhum. Nah, mantuk mafhum ini khas Syafi'iyah ini ya. Jadi makna itu ada yang tersurat, mantuk itu tersurat, ada yang mafhum, mafhum itu tersirat. Tersirat itu tidak muncul di teks tapi bisa dipahami. Termasuk mafhum itu yang terkenal namanya mafhum mukhalafah, ya. Pemahaman kebalikannya, pemahaman kebalikannya. Gitu. Misalnya tadi ya, kalau ada orang mengatakan yang belum mandi tidak boleh masuk. Mafhumnya apa? Yang sudah mandi boleh masuk. Itu namanya mafhum. Mafhum nanti juga macam-macam ya, tidak hanya ada mafhum muwafaqah, ada mafhum eh, mukhalafah, ya. Ada mafhum yang istilah makna yang tidak dikehendaki itu lebih layak diikuti. Itu. Nah, mantuk mafhum pun tidak semua orang menggunakan mafhum, termasuk mafhum mukhalafah. Ada yang pakai, ada yang tidak. Makanya nanti juga ada orang yang letterlek itu cenderung hanya mantuk, tapi ada juga yang di samping mantuk dia juga menggunakan mafhum. Contohnya ya, kalau hanya ada tulisan dilarang sudah di ruangan ini. Sebenarnya mantuknya hanya satu, dilarang meludah. Nah pertanyaannya, kalau kencing boleh enggak ya? Kan bunyi tersuratnya atau mantuknya kan dilarang meludah. Nah pertanyaannya kalau kencing boleh enggak ya? Ya kalau orang menggunakan mafhum, mafhum itu yang tersirat, meludah saja dilarang kok apalagi kencing. Nah itulah. Jadi hukum yang tidak disebut itu, kencing itu kan tidak disebut. Lebih layak untuk dihukumi. Makanya kalau ada aliran letterlet, ya kacau. Contohnya tadi, dilarang meludah di sini. Nah, dia malah kencing. Ketika ditegur, kenapa kencing? Loh, yang dilarang kan meludah. Saya kan tidak meludah. Kan konyol juga kalau ada orang cara pikirnya seperti itu. Itu. Sama juga kalau ada misalnya dilarang membawa senjata tajam di bis ini. Terus dia bawa bom. Tanya, kenapa bawa bom? Nah, yang dilarang kan bawa senjata tajam. Bom kan bukan senjata tajam. Kan konyol kalau ada orang berpikir seperti itu. Nah, itu. Walaupun juga tidak mutlak kadang-kadang ya. Baik, kita lanjutkan dulu.
Oke, jadi bayani itu tujuannya apa? Yang pasti ini untuk memahami dan juga menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang tepat yang dikandung dalam atau dikendaki oleh lafaz itu. Jadi mendapatkan makna yang tepat. Sebab bisa jadi tidak tepat maknanya yang diambil tadi. Contoh ya, kalau dalam bahasa Jawa itu ada istilah kalimat itu ngelulu. Ngelulu itu ketoke ngakon tapi jane nglarang. Atau sebaliknya ketoke nglarang ning jane ngakon. Kalau daerah saya nyebutnya we dilulu. Dilulu itu tadi kalimatnya ngakon tapi hakikatnya nglarang. Artinya tidak bisa dipahami sesuai bunyinya. Misalnya kalau ada orang mengatakan begini ya, misalnya ada ibu bilang begini sama anaknya, wis entekno kono pakmu rasa dibagi. Misalnya makanan ya, ketika ibu bilang sama anaknya, wis kono entekno bapakmu rasa dibagi. Itu apakah betul-betul menyuruh atau sebenarnya melarang? Kalau melihat dohirnya, kan nyuruh, entekno. Tapi bisa jadi justru yang dimaksud adalah melarang. Di balik itu ada ancaman. Entekno, entekno. Tapi tak diterus ya, mbok entek kita getok sirahmu itu. Jadi hakikatnya itu larang. Sama misalnya polisi bilang sama pencuri, Melayu, Melayu, apa kon. Jadi kita ngakon tapi ngelarang. Itu kalau bahasa Jawa daerah saya itu juga diarani ngelulu. Artinya apa? Untuk mendapatkan makna itu kan tidak cukup hanya berpegang pada kalimat itu aja. Mentang-mentang kon Melayu terus Melayu tenan. Padahal didor itu nanti. Itu. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan tulisan atau yang terucap gitu ya. Maknanya apa sih dikarepke itu butuh pendekatan-pendekatan lain termasuk ya native ya. Native itu pengguna asli. Kalau pengguna asli lebih tahu ini karepe apa. Nah, style-style gaya berbahasa itu beda, masyarakat beda. Ya, artinya orang Jawa tentu lebih bisa memahami kalimat Jawa yang diucapkan orang Jawa di lingkungan Jawa. Artinya mungkin yang bukan orang Jawa walaupun ngerti bahasa Jawa, mungkin pemahamannya juga tidak sebagus atau setepat ya asli penutur itu. Karena dauknya itu beda, dauknya. Yang kedua tadi ya hubungannya dengan tadi istimbat hukum, mengeluarkan hukum. Jadi dari kalimat seperti itu, hukum apa yang bisa dipetik? Itu. Hukum apa yang bisa dipetik? Karena kadang-kadang orang umum yang kadang-kadang membaca terjemah kurang didukung dengan ilmu pendukung tadi, ya bisa misalnya kesimpulannya keliru. Misalnya ya, ya walaupun kita tidak gampang juga ngelerok, tapi kan secara dohir kita keliru. Ya tadi saya lihat video ini TikTok ya, Ade Armando, itu kan sekarang dia termasuk pimpinan PSI ya. Ade Armando itu sebenarnya bukan ulama dalam arti menekuni agama, tapi di videonya kadang-kadang sering ngomentari agama, ngomentari Al-Quran, ngomentari Ustadz. Ya, termasuk yang dia komentari tadi dengan bersandar pada dua ayat yang menyimpulkan tadi misalnya waktu sholat itu hanya tiga atau sholat itu hanya tiga tidak lima. Yang kayak kayak gitu kan bisa menimbulkan kegaduhan tersendiri. Itu. Jadi untuk mengistimbat itu tadi ya di samping pakai pendekatan bayani, kadang-kadang bayani saja juga tidak cukup. Karena tidak cukup itulah perlu atau dikenalkanlah pendekatan berikutnya. Nah, jadi ini, nah sebelum itu apa plus minus pendekatan bayani ya? Kalau kelebihannya tadi diharapkan
dengan pendekatan bayani bisa mendapatkan makna yang tepat sesuai konteks ayat atau hadis itu. Tapi juga ada kelemahan ya. Kelemahannya tadi ketika teks itu dihadapkan pada komunitas masyarakat yang berbeda atau zaman yang berbeda, karena kalau teks itu apalagi dipahami secara rigid, kaku, harfiah, kalau dilandingkan di tempat yang berbeda, zaman yang berbeda, kadang muncul kekakuan-kekakuan atau kejanggalan-kejanggalan. Contoh ya misalnya ya, contoh misalnya hadis-hadis tentang larangan gambar lah misalnya, surah ya, larangan gambar. Ada memang yang cenderung letterlet seperti teman-teman Salafi misalnya, memaknai gambar, ya gambar, foto lukisan, patung, bahkan foto. Di pengertian gambar diperluas sampai foto pun orang Salafi cenderung apa? Mengharamkan. Kalau dengan diotak-atik dengan bayani, surah diartikan misalnya gambar, foto, terus dimaknai itu haram hukumnya, larangan untuk foto. Nah, kalau itu dipahami seperti itu dan dipahami seperti itu zaman konteks sekarang, muncul apa? Ya, kesulitan. Kesulitan untuk menghindari, juga kesulitan untuk melarang. Nah, termasuk juga apa bisa konsisten yang mengharamkan misalnya. Karena kadang-kadang ini foto dipersoalkan, tapi buat kajian di video enggak masalah. Padahal kalau di logika foto dengan video lebih berat video. Video gambar gerak. Kalau foto kan gambar mati. Jadi akan menimbulkan kesulitan. Termasuk misalnya ya memaknai hadis malaikat tidak akan masuk rumah yang ada gambar. Pengertian gambar itu terus piye? Tapi dia orang Salafi sendiri tidak lucu. Yang dimaksud gambar itu adalah gambar kalau dipajang. Misalnya foto dipajang. Tapi kalau gambar foto ditaruh di album, ditaruh di lemari, tidak apa-apa. Itu kan tafsir namanya. Kalau ayat, kalau hadisnya secara letterlet, ya, malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar. Terus bedanya apa gambar sing dicentol karo gambar sing neng album. Dan menghindari foto, gambar ya sulit sekali zaman sekarang. Buku itu juga banyak yang ada gambarnya, belum foto. Termasuk malaikat tidak akan masuk itu malaikat apa yang tidak masuk? Terus oleh dia ditafsirkan, oh itu malaikat pembawa rahmat. Nah, dari mana tafsir kalau itu malaikat rahmat? Wong hadisnya hanya bilang malaikat tidak masuk. Nah, kalau sampai Israel juga tidak masuk kan malah penghuni ini kan awet-awet itu malah. Asal yang jero rumah kan orang mati-mati itu si bayi itu ya. Jadi muskil pemahaman secara letterlek itu. Nah, iya, karena intinya apa? Menyulitkan kalau letterlek itu. Makanya ini Pak Bayani itu dihadapkan pada zaman yang berbeda akan kesulitan. Maksudnya gini loh, menghindari gambar zaman Nabi bisa jadi tidak sulit atau lebih mudah zaman dulu. Tapi zaman sekarang, kita hidup zaman sekarang kok menghindari gambar ya lebih sulit, bahkan nyaris tidak bisa. Nah, jadi kelemahan. Tapi teksnya kan bunyinya kan sama, Pak. Teks hadis ayat kan bunyinya selalu sama. Nah, yang membedakan kan tadi tafsir atau pemaknaan. Jadi kalau orang Salafi memaknai itu gambar yang digantung, itu kan sudah tafsir dia. Tapi kalau hadisnya lebih nilai terleknya, ya pokoknya ada gambar malaikat tidak masuk. Langsung malaikat opo kan tidak dijelaskan juga di situ. Malaikat opo yang dimaksud Nabi. Wong hadisnya hanya bilang malaikat tidak masuk. Tiba-tiba dia membatasi, oh itu malaikat pembawa rahmat. Loh, berarti malaikat Rokib Atid kan juga tetap nyatet. Malaikat Israel kan juga tetap aktif, gerilya gitu loh, walaupun rumah banyak gambarnya. Gitu. Jadi itu kelemahannya ya. Nah, sekarang kita masuk. Bayani itu dalam hal tertentu tidak memuaskan gitu loh maksudnya.
atau tidak memadai, maka ini dikenalkanlah pendekatan kedua, burhani namanya. Kalau pendekatan burhani, nah ini menggunakan akal, sains, logika. Jadi burhan itu ya argumen ya, hujah. Jadi bahasa lainnya burhani itu pendekatan rasional argumentatif. Jadi akalnya dipakai, ya, kekuatan rasionya dimaksimalkan, logikanya jalan, itu juga memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan, sains, juga dialog dengan realitas, tidak hanya bicara teks saja. Nah, ini pendekatan kedua. Kenapa pendekatan ini dimunculkan? Ya tadi pendekatan bayani tok ternyata ora cukup. Yang mengatakan ora cukup bukan hanya generasi kita yang sudah jauh dengan Nabi. Nah, Khalifah Umar dengan Nabi itu jaraknya belum lama. Jadi Khalifah Umar dengan Nabi itu jaraknya belum lama. Tetapi Umar tidak hanya bertolak pada teks, bahkan teks-teks tertentu dia lewati, dia langkai. Langkai itu artinya tidak pakai atau tidak terikat pada teks itu. Padahal tadi jarak Umar dengan Nabi itu belum lama. Belum lama saja memandang perlu untuk ya diganti atau berubah atau tidak seperti teks itu. Gitu. Contohnya apa? Gak banyak kalau istiadat Umar ya. Umar itu kan memang salah satu pelopor sahabat yang banyak menggunakan rokyu, terutama maslahat ya. Nah, ya itu tadi misalnya, coba ketika Umar jadi khalifah tidak memberi bagian mu'alaf. Padahal mu'alaf secara tersurat, secara teks ada di Taubah ayat 60. Disebut secara eksplisit bahwa penerima sedekah atau zakat itu salah satunya adalah mu'alafati qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan hatinya. Dan Nabi memberi zakat pada mu'alaf. Abu Bakar juga memberi zakat pada mu'alaf. Tapi ketika Umar jadi khalifah, jatah mu'alaf dicoret atau tidak diberikan. Sekilas Umar melanggar ayat Al-Quran. Iya, sekilas kan jelas melanggar ayat itu. Dan juga banyak sahabat yang komplain, protes, termasuk para mu'alaf itu, kepala-kepala suku itu juga komplain. Biasanya dulu dijatah, sekarang tidak dijatah. Itu. Nah, pengertian mu'alaf itu, nyun sewu, tidak seperti orang awam sekarang. Kalau mu'alaf itu mesti asumsi orang apa? Orang yang baru masuk Islam, imannya belum kuat. Jadi bayangan mu'alaf itu mesti orang baru masuk Islam. Padahal arti asli mu'alaf itu orang yang dilembutkan hatinya. Dilembutkan hatinya itu bisa jadi masih kafir loh ya. Tidak mesti sudah masuk Islam. Jadi orang kafir yang keras-keras itu, apalagi punya pengaruh, apalagi berpotensi memusuhi, menghambat, itu dilunakkan hatinya, dilembutkan hatinya. Caranya apa? Dikasih zakat. Karena harta itu memang ampuh. Wong sing mau galak itu nak dikai donya itu terus jadi alus itu loh maksudnya. Wong mau nih hasut kereng dikai hadiah oke, ya jadi lembut. Jadi mu'alaf itu definisinya bukan orang baru masuk Islam, bukan begitu. Mu'alaf itu ya masih kafir, dikasih zakat tujuannya apa? Ben orang ganggu Islam. Minimal simpati Islam, syukur-syukur mau masuk Islam. Jadi pengertian mu'alaf itu tidak seperti orang sekarang. Anggrek mendengar kata, oh dia mu'alaf, oh baru, oh berarti belum lama masuk Islam. Kan gitu orang sekarang. Padahal arti mu'alaf itu ya orang-orang yang berpengaruh. Nah, zaman Nabi dulu maksudnya kepala-kepala suku, tokoh-tokoh berpengaruh yang masih kafir itu berpotensi bisa mengganggu Islam. Ben orang mengganggu, dikasih zakat gitu loh. Minimal simpati pada Islam, syukur-syukur mau masuk Islam. Itu alasannya. Lah Umar menggunakan logikanya. Kalau begitu, zaman kita sekarang, mu'alaf itu, orang-orang kafir tadi itu tidak usah dikasih. Alasannya apa?
Lah Islam sudah kuat, masa apa anggotanya wis oke, wilayah wis luas. Dan kita sudah kuat. Kuat itu maksudnya mereka sekarang sudah lemah, orang kafir sudah lemah. Kalau mau ganggu macam-macam ya gibeng we, sikat aja. Orang wani mereka. Kalau zaman dulu kan masih dikhawatirkan. Nah sekarang apa yang dikhawatirkan? Kalau mereka masuk Islam ya masuk aja, bukan karena zakat. Kalau mereka masuk Islam kita terima. Tapi kalau macam-macam ya kita beli aja. Umar begitu prinsipnya. Nah, sehingga mualaf mulai sekarang orang usah DKI itu tidak dijatah lagi. Padahal ayatnya jelas, praktek Nabi jelas, praktek Abu Bakar jelas. Dan contoh-contoh lain ya, saya tidak akan bicara fikih Umar ya. Nah kembali ke sini pendekatan Burhani. Jadi jadi Burhani itu tidak hanya sekedar merujuk teks, bicara teks, tapi juga memanfaatkan ilmu pengetahuan yang ada, mendialogkan teks dengan konteks, mencari yang maslahat, seterusnya. Sehingga hukum yang ditelurkan ya tidak hampa kayak di ruang kosong, tapi juga bisa landing, bisa diterima dan bisa membawa manfaat. Contohnya tadi, kalau pendekatan bayani, terus kita simpulkan gambar makhluk bernyawa hukumnya haram, dosa besar. Pertanyaan nih, caranya menghindari piye gambar, wangel, termasuk batas gambar yang dilarang itu apa semua gambar, apa ada pengecualian. Padahal gambar juga dibutuhkan, gitu. Juga dibutuhkan. Bahkan bukan hanya gambar, bukan hanya video, kalau dalam dunia pendidikan, khususnya biologi, masih butuh boneka, masih butuh peragaan. Mahasiswa Fakultas Kedokteran bukan hanya butuh boneka, tapi juga butuh mayat sungguhan untuk praktek. Loh, yang ngono ki diharamke yo ilmu pengetahuan terganggu, Mbak. Makanya nyun sewu ya, kelompok-kelompok yang letterlek, letterlek itu tadi, apalagi akan pendekatan Burhani, hanya tok, ya, nyun sewu, fikihnya cenderung kaku dan beku. Kaku, beku, bahkan wagu kadang-kadang. Terutama yang menyangkut muamalah ya. Nah muamalah itu berkembang. Nah kalau muamalah dikunci, ya orang berkembang nanti. Kalau akidah ibadah tidak berkembang, ya standar saja, begitu aja. Akidah ibadah tidak mungkin berkembang. Tapi kalau muamalah jelas berkembang, tidak bisa direm. Nah kalau hanya bayani tadi, kelemahan teks tadi loh Pak, dihadapkan pada bangsa yang berbeda akan kesulitan. Contoh ya misalnya ya kalau kita mau jujur, buah-buahan yang diwajibkan zakat, kalau hanya ngandalkan teks, ayat dan hadis, ya teks itu kan terbatas tadi. Mesti singgung contoh Al-Quran kalau buah-buahan mesti kurma anggur mesti itu. Ora mungkin ning Al-Qur'an ono duren muncul ngono ora mungkin. Ora mungkin ono dondong metu, nanas metu ya. Golek ora enak alam nyinggung-nyinggung gitu. Tapi sebaliknya nak digoleki ning daerah Ndoro, goleki kurma anggur ya nek genti. Kurma karo anggur nek genti. Nah, kalau kita hanya berpijak pada bayani, nasi ora enek, terus kita beri fatwa, petani duren tidak wajib bayar zakat. Alasannya apa? Di kitab tidak ada. Nah, itu bayani minded itu. Dan itu ada kelemahan. Karena teksnya itu dihadapkan pada orang Kabupaten Pekalongan, orang nyambung. Gitu. Contohnya maksudnya ya, contohnya. Tapi kalau orang pakai pendekatan Burhani, masih bisa dikonekkan gitu. Contoh itu tidak mengikat. Contoh itu tadi beda bangsa, beda negara, beda waktu bisa berbeda. Nah, kalau Burhani dia juga melihat konteks. Diambil saja intinya. Tanaman apa saja yang produktif sudah mencapai nisab, ya keluarkan zakatnya. Jadi teorinya tidak lagi
terpaku pada contoh, tapi diambil rohnya. Misalnya rohnya itu tadi, tanaman apa saja yang produktif, produktif itu ya didol payu, menghasilkan kekayaan. Contoh bisa berkembang, beda negara kan beda contoh. Nggak harus contohnya sama. Nah, kurma anggur kan contohnya wong Arab. Dan wong Jawa kok contoh kurma anggur enek kabeh. Nah, jadi itu contohnya ya. Jadi bayan nggak ada kelemahan maksudnya. Nah, kita butuh burhani. Tadi kemampuan rayu, akal diberdayakan, dimanfaatkan. Sebab kalau hanya pakai teks ya kadang-kadang tadi beda zaman kemaslahatannya juga berbeda. Nah, memang ya hubungannya dengan Burhani, madzhab 4 itu juga berlebih berkurang. Berlebih berkurang itu maksudnya ada yang banyak menggunakan atau menggunakan, ada yang tidak terlalu luas. Kemarin waktu sekilas kita jelaskan madzhab itu, ada yang tadi pas, misalnya madzhab Hanafi, ada yang terkurangi sedikit atau agak berkurang, Maliki, berkurang lagi Syafi'i, berkurang lagi Hambali, berkurang lagi Zohiri. Madzhab Zohiri itu ya burhaninya semakin kecil, Hambali juga agak kecil, ya, yang besar Hanafi. Ternyata madzhab 4 juga berlebih berkurang ya. Itu. Nah terakhir, nah itu sudah 1 jam ya. Pendekatan Irfani. Pendekatan Irfani itu dengan ya kayak pendekatan dalam dunia tasawuf. Jadi dengan Bayani, dengan Burhani secara umum sudah lumayan. Tapi tetap saja sebagian kalangan menganggap juga masih kering kadang-kadang, masih gersang, atau kurang pas, atau mungkin kurang humanis. Sehingga dimunculkanlah pendekatan ketiga, pendekatan Irfani. Ya suka atau tidak suka, pendekatan ini, Irfani ini ada dan ini dipraktekkan atau diamalkan tadi di dunia tasawuf. Ini memang agak beda. Karena Irfani itu yang ditonjolkan bukan bahasa, bukan akal atau sains, tetapi justru ya kayak pengalaman olah batin ya, pengalaman spiritual, riadoh, banyak banyak laku kayak gitulah. Nah, orang yang tadi pakai laku, nah, basirah atau mata batinnya menjadi peka. Jadi yang peka itu mata batinnya, intuisinya, bukan bukan ditonjolkan, tapi lebih ke semacam intuisi, mata batin. Nah, sehingga kadang-kadang dianggap ya ngerti sadurunge winrah atau bisa melampaui hal-hal yang kasat mata biasa tidak tahu atau tidak ngerti, tapi orang-orang yang mata batinnya tajam ini bisa tahu. Bahkan sebagian lagi konon ada yang bisa apa istilahnya kayak tembus alam alam bukan alam kasat mata, bahkan bisa berkomunikasi dengan makhluk halus, bisa masuk ke alam lain, komunikasi dengan orang yang meninggal dan lain sebagainya. Nah, cuman kalau dikaitkan dengan produk hukum Islam, nah, saya cari-cari itu juga masih agak susah. Kalau di filsafat mungkin sulit ya, tapi kalau pendekatan Irfani dikaitkan dengan hukum Islam, terus contohnya apa? Saya baca-baca cari-cari kok masih agak kesulitan. Contohnya hukum yang ditetapkan dengan pendekatan Irfani agak kesulitan.
Ya cuman secara umum, ini ada yang mengaitkan irfani itu kaitannya dengan ihsan. Ihsan itu intinya ya hukum yang terbaik, hukum yang humanis, hukum yang terbaik, bukan semata-mata ini logis, tapi juga humanis. Jadi apa hukum yang ditetapkan berani dengan kesucian hati, sehingga tidak semata-mata bicara hukum ensih, tapi juga memperhatikan faktor atau dimensi yang lain. Mungkin kalau saya buat contoh, ya, mudah-mudahan rada nyambung ya. Misalnya gini, kasus Nabi atau hadis yang cukup terkenal ketika Nabi menyikapi orang yang melanggar, orang melanggar. Misalnya orang yang melanggar berhubungan intim di siang hari Ramadan. Hadisnya cukup terkenal itu ya. Ada suami siang-siang tergopoh-gopoh menemui Nabi, lapor, halaktu ya Rasulullah, celaka saya Nabi siang ini. Ma'ahlakaka, apa yang buat kamu celaka? Waqatu merhati nahar Ramadan. Saya menggauli istri saya siang-siang Ramadan, Nabi. Artinya kan dia merasa bersalah, ya. Merasa berdosa, lapor, dan ketakutan juga. Dia kan minta diberi solusi. Kafaroh apa? Penebusnya apa, Nabi? Dan Nabi mengatakan, kalau begitu, sahroin mutatabi'ain. Kamu dihukum puasa 2 bulan berturut-turut. Mutatabi'ain itu harus berturut-turut, tidak boleh selingi. Nah, belum dicoba sudah menyerah. Saya tidak mampu. Artinya kan jadi urung dicoba kok langsung bilang orang mampu itu. Kalau saya mungkin ya tak bilang, coba sih, urung nyoba kok omong orang mampu. Tapi dalam hati itu dipercaya, orang kok terus coba sih, ya orang. Kalau saya mungkin ya coba sih, aja omong orang mampu. Nah, alternatif kedua, coba kamu cari budak, merdekakan. Laki-laki yang ngomong, saya tidak mampu. Alternatif ketiga, kasih 60 orang miskin sampai kenyang. Lagi-lagi dia ngomong tidak mampu. Padahal itu. Nah, terus tapi wis lu ra kabeh. Tidak lama kemudian ada orang zakat berupa ya, kurma lah. Satu nampan cukup besar. Ada orang store. Terus Nabi dapat ide. Ini aja. Ini ada nampan berisi kurma. Kamu bawa pulang, tolong bagikan ke tetangga miskin. Miskin. Silakan. Lagi-lagi dibilang di kampung saya tidak ada miskin dari keluarga saya. Artinya kalau cari yang lebih miskin tidak ada. Kami keluarga miskin teladan, kira-kira itu ya. Jadi paling miskin, orang mungkin boleh liane itu. Tidak ada yang lebih hajat terhadap kurma ini selain keluarga saya. Akhirnya apa yang katakan Nabi? Nabi bilang, nah bawa pulang dan kasih makan anak istrimu pakai kurma ini. Begitu orang itu pulang, seneng gitu ya. Nabi tidak kuat nahan, tawa. Tawa sampai kelihatan gerahamnya. Maksudnya kok lucu dong ini. Mungkin apakah contoh ini tepat atau enggak, itu salah satu pendekatan Irfani menurut saya. Jadi hukumnya itu hukum yang tidak semata-mata hitam putih. Hitam putih contoh loh. Kamu melanggar, kamu saya denda, kafarahnya ini. Tidak mau tahu saya mampu tidak mampu, masuk salah satu tidak ada yang mampu. Atau coba saja sampai mampu. Tapi jawaban Nabi ternyata, coba kalau diurutkan tadi, wis ngelanggar, didenda, orang mampu, Nabi yo percaya, terus malah dikei hadiah, kurma, kon Bali, dan Nabi tertawa.
Itu kan humanis sekali gitu loh. Coba kalau hukum yang hitam putih, tidak akan sampai ada pembebasan. Bahkan bisa tadi dihukum Leo. Tapi Nabi membebaskan. Nah, apa yang membuat orang tadi dibebaskan? Saya kira rahasia yang utama itu dari kejujurannya mengaku salah. Jujur mengaku salah itu kan tidak mudah. Gitu loh. Jujur mengaku salah itu mudah. Tobatnya sudah diterima. Padahal tidak ada yang nangkep. Dan dia sudah takut. Pengen mendapat solusi hanya saja tidak mampu. Jadi yang membuat dia sudah diampuni dan Nabi Ridho itu tadi. Jujurannya mengaku salah. Dan saya yakin sudah diterima tobatnya. Sudah diampuni. Bisa jadi ini pendekatan ihsan, pendekatan irfan. Artinya menegak apa hukum yang mengedepankan mungkin sisi-sisi ihsan kemanusiaan, tapi intinya orang itu jujur, kapok, orang ini. Tapi ada juga di sisi lain ada kejadian lain ya setelah kabar ada gubernur yang siang-siang melanggar, mencampuri istrinya. Nah, hakimnya itu ternyata kalau hadis tadi dibaca itu kan berarti kan pilihan. Pilihan itu bertahap. Ini dulu, baru ini, baru ini. Tapi hakim tadi itu dengan berani langsung ketok palu, paduka atau gubernur yang melanggar ini hukumannya adalah Anda harus puasa 2 bulan berturut-turut langsung dikedok. Dok, dok, dok. Mau pengacara protes. Lu kok langsung diputus puasa 2 bulan berturut-turut? Kalau hadis itu kan boleh milih. Atau ini tidak bisa kan boleh selanjutnya kok langsung divonis 2 bulan berturut-turut. Nah, hakim itu punya argumen yang menarik. Ini gubernur, hukum itu kan salah satu fungsinya supaya orang jerah. Kalau gubernur saya hukum memerdekakan budak, ya enteng gubernur. Kalau saya hukum memberi makan 60 orang miskin, ya enteng. Jangankan hanya 60 orang miskin, orang satu desa dikasih makan semua saja dia mampu. Tapi kalau tak suruh puasa 2 bulan berturut-turut, kelenger deh. Artinya kapok. Soalnya ini ada juga Pak, riwayat yang hakimnya seperti itu. Tapi yang dihadapi kan gubernur. Kalau yang dihadapi Nabi tadi kan orang miskin, orang awam. Ternyata putusannya beda. Wallahu a'lam. Saya kira ini saja teman-teman. Saya seminggu yang lalu itu beli buku judulnya Tafsir Sufi